Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita tingkatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu macam nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, terlebih lagi nikmat kesempatan. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmatnya tersebut yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keridhaannya dan kita senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam selalu tercurahkan ke hariban alam junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat dan kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat beliau dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah berada di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang Allah berikan kepada kita, di mana di bulan tersebut banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya kewajiban yang akan kita laksanakan pada bulan suci Ramadan, yaitu adalah puasa Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita senantiasa dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan nanti kita dijadikan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan amalan-amalan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Di kesempatan kali ini saya akan sampaikan 5 amalan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Amalan yang pertama menyambut bulan suci Ramadan, hendaknya kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Dengan cara apa? Dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya, dengan taubat yang sungguh-sungguh, dengan taubat yang benar-benar taubat. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang mau bertobat kepadanya, yang selama ini melakukan hal perbuatan-perbuatan tidak baik, hendaknya merubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Yang selama ini melakukan hal-hal kecurangan, hendaknya berhenti, jadilah pribadi-pribadi yang jujur. Jadi lebih baik untuk menghadapi bulan suci Ramadan, kita harus menjadi orang-orang yang lebih baik. Apa yang bisa kita lakukan dalam hal
kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, "Ma min muslimin yudhnibu dzamban tsumma yatawadda fayusalli rak'ataini tsumma yastaghfirullah ta'ala lidzalika dzambi illa ghafara lahu." Tidak ada seorang muslim yang melakukan perbuatan dosa, summa yatawaddo, kemudian dia berwudu, fayusalli rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, yaitu salat sunnah taubat, summa yastaghfirullah ta'ala, kemudian Allah akan mengampuni baginya bagi dosa-dosanya summa yastaghfirullah ta'ala, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosanya, illa ghafara lahu, kecuali Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Jadi ketika kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, hendaknya kita berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunnah taubat, kemudian kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam hadisnya yang lain, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang melazimkan, siapa orang yang mendawamkan, siapa orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan baginya min kulli hammin faraja, dari setiap kesedihan akan dihilangkan kesedihannya, wa min kulli dhikin makhraja, dari setiap kesulitan akan dihilangkan kesulitannya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari hal-hal yang dia tidak bisa sangka-sangka. Allah akan memberikan rizki kepadanya dari hal yang dia tidak bisa duga. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan yang kedua demi menyambut bulan suci Ramadan adalah menyambung tali silaturahim atau hablum minan nas, memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayunsalahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim, maka hendaknya dia bersilaturahim kepada kerabat, kepada sahabat, kepada teman, kepada saudara yang jauh. Namun dalam kesempatan kali ini, dalam bulan ini atau dalam tahun ini, kita memang sedang dihadapi dengan wabah yang sungguh kita juga tidak bisa duga-duga. Mungkin kita bisa menyambung silaturahim dengan saudara-saudara kita dengan cara menggunakan handphone, menggunakan internet, atau menggunakan video call dan lain sebagainya. Yang penting kita bisa menyambung silaturahim. Kenapa? Karena orang yang bersilaturahim, Allah akan luaskan rezekinya dan Allah akan panjangkan umurnya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjadi hamba-hamba Allah yang gemar bersilaturahim kepada saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan yang ketiga yang bisa kita persiapkan demi menyambut bulan suci Ramadan adalah mempelajari ilmu-ilmu tentang Ramadan, mempelajari tentang ilmu-ilmu puasa di bulan suci Ramadan. Apa itu ilmu-ilmu yang terdapat di bulan suci Ramadan? Apa hal-hal yang harus kita ketahui di dalam puasa Ramadan? Yang pertama, kita harus tahu apa artinya puasa. Puasa secara bahasa artinya adalah al-imsak atau menahan. Secara istilah
atau secara syar'an al-imsaku anil jami'il muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusah. Apa itu puasa secara istilah? Yaitu menahan dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Banyak hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dalam hal ini yang kita ketahui, makan, minum, berhubungan suami istri itu bisa membatalkan hal-hal dalam berpuasa. Dan ada juga hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa namun hanya bisa mendapatkan lapar dan haus saja. Kemana pahala puasanya hilang? Apa sebabnya? Selama dia berpuasa, dia selalu menggibah orang, ngomongin orang, memfitnah orang, berburuk sangka kepada orang. Itu bisa menghilangkan pahala-pahala puasa. Mudah-mudahan dengan kita tahu ilmu-ilmu tentang puasa, kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jadi puasa menurut istilah adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Seperti besok di bulan suci Ramadan, kita niat puasa di bulan suci Ramadan. Apa niatnya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana fardulillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari di bulan suci Ramadan fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita ketahui dalam menghadapi bulan puasa atau bulan suci Ramadan, ilmu-ilmu tentang bulan suci Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apa saja terkait dengan puasa Ramadan? Yang pertama ada syarat-syarat sahnya puasa. Yang pertama syarat sahnya puasa adalah al-Islam, yaitu beragama Islam. Yang kedua al-aql, berakal. Yang ketiga an-naqa'u minal haidi wan nifas, orang yang tidak dalam keadaan haid dan nifas. Yang keempat al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaumi, mengetahui atau ilmu dengan datangnya waktu bulan puasa atau waktu bulan suci Ramadan. Jadi yang pertama syarat sahnya untuk berpuasa adalah Islam. Sebagai orang Islam kita diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana Al-Quran sudah menjelaskan, sudah memberikan ketentuan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagai orang yang Islam, itu salah satu syarat sah untuk berpuasa. Yang kedua yaitu berakal. Orang yang berakal itu sah untuk berpuasa. Kalau orang yang gila tidak sah untuk berpuasa. Orang yang dalam keadaan tidak sadar itu juga tidak sah untuk berpuasa. Yang ketiga an-naqa'u minal haidi wan nifas, itu tidak dalam keadaan haid dan nifas. Ini untuk perempuan. Jadi ketika perempuan ingin berpuasa, pastikan dia tidak dalam keadaan haid dan tidak keadaan dalam nifas. Yang keempat, mengetahui dengan waktu datangnya puasa. Itu syarat sah puasa. Kemudian ada juga syarat wajib berpuasa. Apa itu syarat wajib berpuasa? Yang pertama al-Islam. Wajib bagi orang Islam itu berpuasa. At-taklif, orang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Balighan akilan, yaitu orang yang sudah balik dan berakal, orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu sudah balik, sudah dewasa, itu dia wajib untuk berpuasa. Bagi anak-anak tidak diwajibkan untuk berpuasa, kecuali anak-anak dilatih untuk melaksanakan ibadah puasa agar dia terbiasa sampai dewasa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Al-itaqah, yang ketiga yaitu kuat. Al-qudrah, kudrah atau kuat dalam melaksanakan ibadah puasa. Dia sanggup melaksanakan ibadah puasa.
Dalam hal ini ada beberapa orang yang dikategorikan tidak sanggup dalam beribadah puasa, seperti orang yang memang sudah sangat tua, seperti orang yang sedang sakit, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang keempat, as-sihah, orang yang dalam keadaan sehat itu wajib melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Al-iqamah, dan orang yang sedang tidak bepergian, yang memang dia berada di rumah, itu wajib melaksanakan ibadah puasa. Dalam kondisi sekarang kita dianjurkan, memang sudah dianjurkan untuk tetap di rumah. Jadi bisa kita lakukan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di bulan suci Ramadan. Bisa kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Itu beberapa hal atau sekelumit tentang ilmu-ilmu tentang puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, Al-Qur'an. Kita persiapkan Al-Qur'an, amalan Al-Qur'an. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan itu bulan di mana Allah turunkannya Al-Qur'an, di mana Allah menurunkan Al-Qur'an, kitab suci kita, pada saat bulan suci Ramadan. Makanya sangat dianjurkan sekali di bulan suci Ramadan untuk kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Maka dari itu, dari sekarang kita siapkan Al-Qur'an untuk nanti kita lazimkan. Dari sekarang kita lazimkan membaca Al-Qur'an. Bisa dalam satu hari kita menghatamkan satu juz, kita membaca satu juz Al-Qur'an, sehingga 30 hari kita bisa hatam Al-Qur'an. Yang satu hari bisa membaca 2 juz, berarti 1 bulan bisa menghatamkan dua kali Al-Qur'an. Yang satu hari bisa membaca 3 juz, berarti dalam sebulan bisa 3 kali hatam Al-Qur'an. Begitu seterusnya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kita senantiasa bisa membaca Al-Qur'an. Yang terakhir, yang bisa kita amalan, yang kita bisa persiapkan demi menghadapi bulan suci Ramadan adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak mengumpulkan harta-harta kita. Untuk apa? Untuk nanti di bulan Ramadan kita memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena sedekah di bulan suci Ramadan sangat besar pahalanya. Ya. Sangat besar pahalanya. Apa yang kita berikan kepada orang-orang yang sedang berpuasa, kita memberikan makanan untuk orang yang berpuasa, kita mendapatkan pahala seperti mereka yang berpuasa. Mudah-mudahan nanti di bulan suci Ramadan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersedekah, membantu sesama kita. Dan di bulan puasa pun ada kewajiban sedekah wajib yang harus kita laksanakan, yaitu zakat fitrah, di mana setiap muslim wajib membayarkan zakat fitrahnya di bulan suci Ramadan. Seberapa banyak zakat fitrah itu? Dalam hitungan Indonesia mungkin hitungan beras sebanyak 3,5 liter. Ya, 3,5 liter. Mungkin kalau dihitung dengan uang seharga beras yang kita makan, itu pun beberapa pendapat. Di lain kesempatan akan ada pembahasan tentang zakat fitrah. Mungkin itulah 5 hal amalan yang bisa disampaikan, amalan demi menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyambung tali silaturahim atau perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, hablum minanas. Yang ketiga, pelajari tentang ilmu di bulan suci Ramadan, pelajari tentang bagaimana cara-cara puasa di bulan suci Ramadan. Yang keempat, persiapkan Al-Qur'an. Banyak membaca Al-Qur'an, karena di bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Yang kelima, persiapkan harta kita untuk senantiasa bersedekah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa sampai kepada bulan suci Ramadan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.